Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita merasa benar-benar kehabisan tenaga saat bersepeda, tubuh terasa lemas, bahkan sampai gemetar akibat tidak makan atau minum dalam durasi yang lama, itulah yang disebut dengan bonking. Bonking terjadi ketika otot dan otak kita kehabisan bahan bakar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Bonking tidak hanya dialami oleh pesepeda pemula. Pesepeda profesional pun pernah mengalaminya. Jadi tidak perlu malu ketika kita mengalami bonking. Bonking menyebabkan hasil yang lebih buruk, keluaran daya yang lebih rendah, dan perasaan umum membenci perjalanan. Bonking memang menakutkan. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana mendeteksi bonking sejak dini dan mudah-mudahan dapat menghindarinya di masa mendatang. Apa itu bonking? Bonking sesungguhnya terjadi ketika otot kekurangan glikogen dan terjadi penurunan kontraksi otot disertai peningkatan kelelahan. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk bersepeda dan membuat kita merasa tidak enak badan. Glikogen adalah bahan bakar yang dibutuhkan kaki dan otak kita agar dapat berfungsi. Kita hanya dapat menyimpan glikogen sedikit di otot kita. Itulah sebabnya kita perlu mengonsumsi bahan bakar saat bersepeda dalam durasi yang lebih lama dan lebih berat, karena simpanan tersebut akan habis. Bonking adalah cara tubuh kita memberi peringatan bahwa simpanan glikogen kita telah habis dan sudah waktunya untuk mengisi ulang atau berhenti bersepeda. Bahasa sederhananya, tangki bensin kita sedang kosong. Banyak gejala yang kita rasakan, tetapi biasanya gejala bonking yang lebih parah, kita akan merasakan kaki terasa berat untuk digerakkan, merasa tidak sanggup melangkah lebih jauh. Bahkan kita bisa mengalami mual, pusing, gangguan kognitif atau hilang konsentrasi, kurangnya koordinasi, dan kelemahan fisik lainnya. Jika kita mulai merasa pusing atau tiba-tiba kesulitan saat mendaki yang biasanya mudah, pikirkan kembali. Kapan terakhir kita makan sesuatu? Bagaimana cara menghindari bonking? 1. Jangan memulai perjalanan dalam keadaan kehabisan tenaga. Jika kita memulai perjalanan dengan bahan bakar yang tepat, ini artinya kita memulai dengan kondisi yang lebih baik. Kalaupun ternyata kita terlalu lama menunggu, ada rentang waktu yang lama antara makan dan berangkat, maka ada baiknya kita makan cemilan agar ketersediaan nutrisi tetap terjamin. Sebaiknya kita makan dalam waktu 2 jam sebelum perjalanan dimulai. Memang ini sangat individual, tetapi jika kita sarapan beberapa jam sebelum perjalanan, porsi yang bagus untuk memulai adalah dengan menargetkan 2 gram karbohidrat per kilogram berat badan, ditambah protein dalam jumlah sedang, sekitar 15 hingga 20 gram untuk membuat kita kenyang. Misalnya, berat badan kita 60 kg, maka kita membutuhkan sekitar 120 gram karbohidrat dengan kandungan protein 15 hingga 20 gram, seperti semangkuk bubur ayam atau roti panggang dengan 2 telur rebus. 2. Isi bahan bakar dan hidrasi lebih awal dan sering. Inti dari bonking adalah kita tidak mengisi bahan bakar. Oleh karena itu, kita harus fokus mengisi bahan bakar dan memiliki rencana sejak awal perjalanan, daripada mulai mengisi bahan bakar setelah beberapa jam perjalanan. Praktik pengisian bahan bakar yang tepat akan membantu kita menghindari bonking. Untuk perjalanan kurang dari 1 jam, hidrasi sudah cukup dengan air putih saja. Selama kita memulai perjalanan
dengan bahan bakar yang cukup. Jika lebih lama, berarti sudah waktunya untuk mulai mengkonsumsi karbohidrat. Usahakan untuk mengkonsumsi antara 30 hingga 60 gram atau 120 hingga 240 kalori karbohidrat per jam dalam bentuk batangan, gel, minuman olahraga, atau permen karet. 3. Tingkatkan asupan karbohidrat kita secara hati-hati. Untuk menemukan strategi pengisian bahan bakar yang optimal, salah satu strategi yang optimal untuk bersepeda durasi lama adalah memberi asupan karbohidrat sebanyak 80 hingga 100 gram per jam. Tetapi jumlah asupan ini membutuhkan pengujian masing-masing pesepeda. Mana yang terasa lebih baik bagi mereka? Apakah 100 gram per jam ataukah 80 gram per jam? Mulailah dengan perlahan. Jika kita ingin menambah asupan karbohidrat, tambahkan 10 gram per jam dari porsi sebelumnya. Mengujinya selama beberapa kali bersepeda, lalu menambahkan 10 gram lagi jika kita merasa baik. Tujuannya adalah untuk menemukan titik ideal di mana kita merasa bertenaga dan kuat. Terlalu sedikit, kita akan kelelahan. Namun terlalu banyak, kita akan mengalami masalah pencernaan, seperti kram dan kembung. Satu peringatan, setiap orang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan energi yang berbeda. Itulah sebabnya kisaran asupan karbohidrat per jam sangat besar. Kita mungkin membutuhkan 400 kalori per jam untuk merasa baik saat kita melakukan upaya yang sangat panjang dan berat. Sementara orang lain bisa jadi hanya 200 kalori. Rekan bersepeda kita mungkin tidak perlu makan sebanyak kita untuk menghindari bongking. Jadi jangan mendasarkan strategi pengisian bahan bakar kita pada apa yang dilakukan teman kita. Patuhi rencana kita. 4. Tetap terhidrasi. Meskipun dehidrasi tidak sama dengan bongking, tetap terhidrasi dengan baik dapat menghindari gejala dehidrasi yang dapat terasa mirip dengan bongking dan membantu kita mencerna makanan. Bayangkan usus kita seperti saluran pembuangan. Jika kita hanya memasukkan makanan, makanan akan menyumbat saluran pembuangan dan tidak akan mengalir kemanapun. Usus kita membutuhkan air untuk membantu memecah karbohidrat tersebut menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk otot kita. Usahakan untuk membawa setidaknya 1 botol air atau minuman olahraga per jam bersepeda. Lebih banyak lagi jika cuaca panas atau kita banyak berkeringat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.